Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Safira dari kelas Humas 2C dengan NIM 12240600103. Jadi di video ini saya akan menjawab 3 soal ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Nah, soal yang pertama, ilmu harus mengikuti perkembangan zaman dan dapat diperbarui. Apakah ada batasan di mana ilmu itu akan berhenti? Dan apakah yang menjadi objek ontologis ilmu pengetahuan dan agama? Baik, ilmu adalah proses yang terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Tidak ada batasan yang pasti di mana ilmu itu akan berhenti. Karena penelitian dari penemuan baru terus dilakukan untuk memperluas pemahaman kita tentang dunia dan fenomena yang ada di dalamnya. Nah, ilmu juga terus berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi, metode penelitian, dan konsep-konsep baru yang muncul. Nah, objek ontologis ilmu adalah alam semesta dan fenomena yang dapat diobservasi dan dijelaskan secara empiris. Ilmu berusaha memahami fenomena alam melalui metode ilmiah yang rasional dan berbasis bukti. Nah, yang kedua itu pengetahuan. Pengetahuan dapat meliputi berbagai bidang, termasuk ilmu alam, ilmu sosial, humaniora, seni, dan lainnya. Objek ontologis pengetahuan adalah keberagaman pengalaman manusia dan pemahaman tentang berbagai aspek kehidupan manusia di dunia ini. Yang ketiga, agama. Objek ontologis agama adalah kepercayaan dan keyakinan manusia tentang hubungan mereka dengan yang Maha Kuasa, hal-hal yang bersifat spiritual dan pertanyaan-pertanyaan mengenai tujuan hidup dan makna eksistensi manusia. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana ilmuwan dahulu hingga sekarang merumuskan sebuah teori. Nah, jadi proses merumuskan sebuah teori ilmiah melibatkan langkah-langkah sebagai berikut yang berlaku bagi ilmuwan dahulu maupun sekarang. Nah, yang pertama itu observasi dan pengumpulan data. Yang kedua adalah analisis data. Yang ketiga pembentukan hipotesis. Yang keempat pengujian dan eksperimen. Kelima analisis hasil dan kesimpulan. Enam merumuskan teori. Dan yang terakhir pengujian dan revisi. Proses ini berlangsung dalam siklus yang berkelanjutan, di mana penemuan baru, pengujian, analisis, dan revisi teori terus-menerus dilakukan. Ilmuwan berusaha untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia melalui proses ilmiah yang sistematis dan berdasarkan bukti. Nah, lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu cara pandang baru dalam menggunakan ilmu di era kontemporer. Salah satunya ialah paradigma integrasi antara iptek dan agama. Lalu jelaskan. Nah, jadi pada era kontemporer terdapat tren dan upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan, teknologi, dan agama dalam sebuah paradigma yang lebih holistik. Pendekatan ini mengakui bahwa ilmu pengetahuan dan agama memiliki peran dan kontribusi unik dalam memahami dunia dan menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Integrasi antara iptek dan agama mencoba untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan berimbang-imbang tentang alam semesta, makna hidup, dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Beberapa contoh cara pandang baru dalam menggunakan ilmu di era kontemporer yang menggabungkan iptek dan agama adalah yang pertama itu dialog antar disiplin ilmu. Yang kedua itu studi interdisipliner. Yang ketiga respon sosial dan keagamaan terhadap perkembangan iptek. Yang keempat perspektif kehidupan beragama dalam ilmu sosial. Yang terakhir pendidikan dan kesadaran intelektual. Begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.